Oke, sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana sehat ya? Oke, apakah terdengar suaranya? Terdengar, Kak? Dengar, Kak. Oke, untuk mengawali kegiatan ada yang bersedia untuk memimpin doa. Yang ini belum mengisi loh. Yang ini belum mengisi. Persilakan untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia? Mungkin Kak Wisnu yang bersedia untuk memimpin doa. Ayo Kak, monggo Kak. Baiklah kakak-kakak semua, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Hari ini kita tatap maya yang ketiga ya Kak ya. Tatap maya yang ketiga yaitu mengenai mohon izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Kak? Oke, hari ini kita pertemuan yang ketiga. Semoga tetap sehat kakak semua, ya, tetap semangat menjalani aktivitas. Untuk pertemuan yang ketiga, modul 1.2. Di sini mengenai pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Salam dan bahagia tadi sudah disampaikan di awal. Di sini ada kesepakatan bersama. Yang pertama yaitu menyalakan kamera, ya kakak-kakak semua diharapkan untuk menyalakan kamera kalau memang benar-benar urgent ataupun sangat mendesak, boleh saja untuk mematikan kamera ya. Tapi kalau memang benar-benar lagi tidak ada kegiatan, bisa menghidupkan atau menyalakan kamera. Terus yang berikutnya ada mematikan mikrofon, ya. Nah, terus yang berikutnya hadir sepenuhnya dari awal hingga akhir untuk kegiatan setiap tatap maya. Yang berikutnya menghargai waktu bersama. Nah, jadi kita bersama-sama nanti apabila ada tugas atau ada hal-hal lainnya, mari kita hargai agar kalau diberikan tugas agar segera menyelesaikan tugasnya supaya tidak berlarut-larut sampai lama. Terus memaksimalkan fitur chat. Nah, ini kemarin sudah sering ya untuk bertanya, untuk izin, untuk menyampaikan pendapat dengan menggunakan fitur chat. Apabila ingin yang disampaikan, bisa klik raise hand atau mengangkat tangan sebelum bertanya.
ataupun sebelum memberikan meminta instruksi atau yang lainnya. Terus gangguan teknis adalah hal wajar. Oke, itu kesepakatan bersama kita selama pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Oke, next. Kemana? Nah, ini. Kemana? Kira-kira kemana, Kak? Pembelajaran kita ini kemana? Apa ke Cakat Raya atau ke Menggala Timur atau kemana, Kak? Kira-kira? Oke, untuk pembahasan kali ini yaitu pembelajaran pemanfaat sumber daya berbasis kekuatan PJOK. Ya, di sini mungkin kakak sering mendengar yaitu aset ya, aset. Di sini nanti kita membahas tentang beberapa aset dalam sekolah kita, dalam sekolah kakak masing-masing. Apa saja yang menjadi kekuatan dan kekurangan dalam pembelajaran PJOK yang kita jalani selama ini. Oke, tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan pertemuan hari ini, kakak semua memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan asset-based thinking. Asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada murid. Ini nanti setelah kita mempelajari, kita tahu apa saja tentang asset-based thinking atau kekuatan-kekuatan kekuatan aset yang ada di sekolah kita masing-masing. Oke, capaian umum modul guru atau peserta mampu memahami pendekatan berbasis aset, kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Dan di sini ada tujuan khususnya, dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Jadi mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang berikutnya, dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Jadi menggunakan sumber daya yang efektif. Apa saja yang ada di sekolah kita, apa saja yang tidak ada di sekolah kita, bagaimana caranya digunakan secara efektif ya, supaya anak-anaknya bisa melakukan aktivitas pembelajaran dalam PJOK. Oke, untuk berikutnya, peserta tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta atau kakak-kakak semua memiliki perspektif pendekatan berbasis aset, kekuatan, atau asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Di sini ada tadi pembukaan, ini agenda hari ini ya Kak ya, berpikir tentang asset-based thinking. Nanti di sini ada diskusi identifikasi situasi, ada 3 masalah ya, ada situasi 3, 4, dan 5.
Nanti peserta dibagi menjadi 3 kelompok, ya Kak ya. Dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Dibagi menjadi 3 kelompok, nanti kelompok pertama ada pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK, terus yang ke situasi 4 ada menerapkan pendekatan aset based thinking. Ada situasi 5, pemanfaatan aset secara maksimal, itu selama kurang lebih 1 jam. Oke, yang berikutnya pemanfaatan aset yang ada di satuan pendidikan. Yang kelima, penutup, refleksi, dan foto bersama ya. Kurang lebih semua 90 menit, nanti kurang lebih ya sekitaran 1,5 jam, kita bisa tambah dikit lah, 10 atau 5 atau 10 menit. Oke, berikutnya apa? Apa saja yang menjadi permasalahan atau hambatan tentang aset yang ada di sekolah kakak semua, ya. Di sini ada kata-kata mutiara ya, dari Mahatma Gandhi. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, namun datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Ya. Jadi intinya ibarat kata ada kemauan pasti ada jalan. Gitu. Oke, nah ini saya akan bertanya terlebih dahulu kepada kakak-kakak semua. Ada pertanyaan pemantik. Berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman setelah PGP ini guru penggerak. Di sini ada yang sudah GP atau masih proses GP? Apakah sudah ada yang menjadi guru penggerak atau proses menjalani guru penggerak? Tidak ada ya Kak ya? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Oke, ini pertanyaan kita ganti aja. Berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman setelah atau sebelum PGP gitu ya. Kita nanti dipikir bersama. Ini ada pertanyaannya. Apa pandangan kakak-kakak semua terhadap pendekatan aset based thinking? Oke, bisa nanti apa gitu ya. Terus tuliskan dalam 1 kalimat dalam kolom chat. Ya. Apa pandangan Anda terhadap atau pandangan kakak-kakak semua terhadap pendekatan aset based thinking? Bisa dituliskan di kolom chat. Saya beri waktu 1 menit ya Kak ya, untuk menuliskan apa pandangan tentang aset based thinking. Oke, dipersilakan. Tuliskan dalam 1 kalimat, nggak usah panjang-panjang, 1 kalimat saja di kolom chat.
pandangan terhadap pendekatan asset based thinking. Oke, silakan ditulis di chat room atau di kolom chat, ya. Tuliskan dalam satu kalimat di kolom chat. Yuk, silakan ditulis. Gimana, Kak? Udah belum? Belum? Oke, di sini ada Kak Dwi Bahtera. Pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan kelebihan yang dimiliki, bukan pada kekurangannya. Ini maksudnya seperti apa, Kak? Mungkin bisa dijelaskan supaya kakak-kakak yang lain atau rekan-rekan yang lain bisa tergugah gitu ya, atau bisa membuat motivasi apa sih sebenarnya asset based thinking itu gitu ya. Bukan hanya menjadi angan-angan atau hanya menjadi bayangan. Oke, silakan Kak Dwi Bahtera. Ya, menurut saya sebelumnya diobservasi dulu untuk peserta didiknya, bakat minatnya di mana. Terus ketika kita tahu apa kelebihan anak itu, kita dekati, kita support. Menurut saya seperti itu. Kita arahkan, kita dampingi lah intinya biar berkembang, kemampuan dia semakin berkembang. Oke, terima kasih Kak Dwi Bahtera. Mungkin ada yang lain dari kakak-kakak yang lain bisa menambahkan atau memberikan jawaban yang lain, karena di sini kita apa ya Kak ya bersama-sama belajar, intinya belajar, terus bukan hanya seperti webinar begitu ya, bukan hanya mendengarkan, tapi sama-sama mengeluarkan pendapat, nanti pendapat mana yang pas atau tidak pas atau kurang pas begitu ya. Oke, silakan kakak lain mungkin bisa menyampaikan apa itu tentang pendekatan asset based thinking. Oke, di sini pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based thinking, ya, mengidentifikasi dan mengenali hal-hal positif dalam hidup dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran. Pendekatan ini berbeda dengan berpikir berbasis kekurangan, yang fokusnya mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Nah, ini. Jadi kita harus berpandangan atau melihat
secara positif apapun yang ada di sekolah kita, gitu ya. Jadi kekurangan kita memandang masalah dan memecahkan masalah, begitu. Oke, menurut di sini menurut Grant dan Haynes pada tahun 2010 menjelaskan kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berpikir berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset dapat kita lihat sebagai berikut, diantaranya oh ya, kakak di sini sudah membuka modul semua? Sudah Kak sebagian. Bagian sudah dibaca-baca modulnya. Di situ ada beberapa banyak aset tentang aset ya. Saya tanyakan kembali, ada berapa aset di sekolah kakak atau dalam pembelajaran olahraga? Mungkin ada yang tahu ada berapa aset? Oke, di sini sebagai pengajar atau guru dalam PJOK disampaikan ada 7 aset yang akan kita pelajari nanti. Ada 7 ya Kak ya. Di antaranya ada apa Kak? Ada yang tahu? Di antaranya ada 1 aset manusia, aset politik, ya, aset fisik, aset apalagi Kak? Aset finansial, aset sosial, ya, aset agama dan budaya. Oke. Di sini berpikir berbasis aset pada kekurangan dan ada juga berpikir pada aset kekuatan. Ya. Jadi kekurangannya yaitu diantaranya fokus pada masalah dan isu ya. Kalau kita hanya memandang atau melihat fokus pada masalah saja dan isu-isu yang ada, isu-isu yang beredar di sekolah ya, maka akan merasa kekurangan. Terus bagaimana kekuatannya atau menindaklanjutinya? Fokus pada aset dan kekuatan, gitu ya. Jadi tadi kalau fokus pada masalah, kalau kekuatannya berfokus pada aset dan kekuatan, gitu. Jadi kita memandang masalah dan menjadikan suatu kekuatan atau aset. Yang berikutnya ada terkuat pada masalah utama. Nah, jadi kalau memikirkan apa saja yang kurang, apa saja yang tidak ada di sekolah, ya pasti akan berpikirnya kekurangan. Ya, bagaimana menindaklanjutinya? Membayangkan masa depan, gitu ya. Jadi kita mempunyai sama-sama punya pola pikir yang bagaimana caranya dengan kekurangan kita bisa menimbulkan hal-hal baik. Terus yang berikutnya ada mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Kalau selalu bertanya terus selalu bertanya apa yang kurang, kurangnya ini, kurangnya itu di sekolah, pasti kita tidak akan berpikiran untuk berpikir. Maka berpikirnya kurang terus. Terus yang cara menanggulanginya yaitu berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, ya. Terus yang berikutnya kekurangannya mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Nah ini. Jadi kalau seandainya membuat kegiatan atau apa di sekolah, kita hanya mengandalkan sponsor atau instansi lain, itu ya.
kita akan merasa contohnya kalau memang ya kalau sponsor itu masih berpihak kepada kita gitu kan. Kalau memang sudah tidak berpihak kepada kita, kita akan kelabakan atau susah untuk mencari jalan keluar. Nah, untuk tindak lanjutnya itu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatannya. Jadi mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang ada di sekolah kita. Oke. Yang berikutnya ada merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Cara pencegahannya merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Berikutnya ada mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Terus sasarannya melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogram. Pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking digunakan sebagai paradigma baru kita. Ya, percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif. Saya yakin setiap orang, setiap manusia itu mempunyai inti yang positif. Entah itu di bagian apa, pasti mempunyai hal-hal yang positif yang dapat berkontribusi pada kesuksesan. Nah ini, saya yakin tidak ada orang yang tidak mempunyai kelebihan dan pasti mempunyai kontribusi ya pada setiap kesuksesan. Ini sangat positif, merupakan potensi aset yang sangat luar biasa, gitu ya. Pencapaian dan kekuatan organisasi sebelum melangkah ke tahap rencana selanjutnya. Oke. Langsung saja kita beranjak ke apa. Nah, tadi ada apa? Asset based thinking, gitu kan? Mungkin ada yang bisa menyampaikan asset based thinking. Apa Kak? Mungkin Kak Ferry? Asset based thinking. Ya, di sini ada asset based thinking, sebuah pendekatan yang berpotensi, yang sangat potensi ya, kekuatan sumber daya atau yang dimiliki oleh individu atau kelompok, ada juga komunitas ya. Jadi suatu organisasi, suatu instansi gitu ya, mempunyai aset masing-masing. Oke, berikutnya apa sih keistimewaan aset based thinking itu bagi kakak-kakak semua? Kakak mengajar di sekolah atau di instansi, apa sih keistimewaannya? Ya. Di sini keistimewaan aset based thinking diantaranya yaitu salah satunya sebagai mempermudah berjalannya pembelajaran, terutama pembelajaran PJOK di sekolah kita masing-masing. Gitu. Terus mengapa? Mengapa? Peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan berpartisipasi. Ya, ini capaian pembelajaran peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani
yang menyehatkan di luar ruang ataupun lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Oke, next. Di sini ada kurang lebih 7 aset yang harus dimiliki sebagai guru olahraga, ya. Apa saja diantaranya mungkin ada yang tahu, tadi sudah disampaikan di awal. Apa kakak semua? Aset yang pertama yaitu Manusia, politik, ya. Apalagi kak? terbuka lagi. Oke, dibuka modulnya, di situ ada. Ya, ada manusia, ada aset sosial, ya, aset politik, terus agama atau budaya, terus ada fisik, terus lingkungan atau alam, ya, lingkungan sekolah atau alam yang ada di sekolah, terus ada finansial. Nah, ini. Oke. Yang pertama yaitu aset manusia. Aset manusia siapa saja, Kak? Ada yang tahu? Peserta didik, Kak. Oke, peserta didik, ya, di sini terutama peserta didik, ya. Bagaimana tidak, apabila tidak ada peserta didik, maka nanti kita sebagai guru itu kepada siapa kita menyampaikan, kepada siapa kita harus mengajar, gitu, kalau tidak ada peserta didik. Yang berikutnya ada guru PJOK atau sebagai promotor dalam kegiatan. Seperti ya kita semua, ya kakak, ya saya, begitu kan, sebagai guru PJOK, gitu ya. Sangat berkesinambungan antara peserta didik dan guru olahraga. Terus yang ketiga ada siapa, Kak? Yang ketiga ada orang tua. Tentunya orang tua peserta didik, ya, yang dapat dilibatkan perannya sesuai keterampilan atau profesi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan memperkuat pembelajaran PJOK di sekolah. Ini sangat aset manusia 3 ini sangat sangat berkesinambungan, begitu ya. Jadi antara peserta didik, guru PJOK, dan orang tua. Terus yang berikutnya, yang kedua ada aset apa, Kak? Setelah aset manusia ada aset sosial, ya. Sosial yaitu kita suasana sekolah yang mendukung pembelajaran PJOK yang dibuktikan dengan adanya antusias warga sekolah, ya, ikut berperan serta dalam program-program terkait pendidikan jasmani dan olahraga. Tuh. Mengajak komunitas, bisa di sini mengajak komunitas yang ada di luar sekolah untuk kita libatkan dalam berbagai kegiatan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpartisipasi atau memberikan pembelajaran kepada peserta didik, mendukung pembelajaran kepada peserta didik. Keterlibatan komunitas ini yang sangat besar juga, mendukung, sangat mendukung, besar sekali, ya. Contohnya di sini mau ada padepokan, seandainya pencaksilat, begitu ya, terus ada lapangan untuk menunjang pembelajaran PJOK di sekolah kita masing-masing, terus ada sanggar senam dan lain-lain. Jadi semua suasana sekolah, dari guru, ya, dari mungkin ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, dan lingkungan sekolah, ya, menunjang jalannya pembelajaran, menunjang dan mendukung jalannya pembelajaran olahraga.
Dan ada juga lagi bisa juga mengajak komunitas luar lingkungan sekolah seperti ya berkomunikasi dengan aparat kampung ya. Bagaimana kalau halaman atau lapangan digunakan untuk pembelajaran olahraga ataupun ada sanggar atau gor pencak silat begitu ya, bisa berkomunikasi dengan yang apa ya penjaganya atau yang kalau pribadi bisa berkomunikasi dengan yang punya gitu untuk mendukung jalannya pembelajaran olahraga. Oke, tadi yang kedua aset sosial dan yang ketiga ada aset apa Kak? Satu manusia, dua sosial, ketiga Finansial Kak ingatnya. Finansial ya. Oke. Yang ketiga yaitu ada aset politik ya. Politik ini siapa saja? Jelas kebijakan kepala sekolah itu yang utama. Gitu ya. Karena apa? Dengan kebijakan sekolah semua akan berjalan dengan lancar, gitu ya. Apapun yang menjadi keputusan kepala sekolah untuk mendukung jalannya pembelajaran olahraga. Gitu ya. Terus ada lagi kebijakan guru olahraga, rekan sejawat, gitu ya, untuk mendukung, memberi masukan, memberi umpan balik, gitu. Terus yang berikutnya ada aset lingkungan atau alam. Ya. Aset lingkungan atau alam. Ya, di sini alam atau lingkungan dapat memberikan manfaat yang besar ya untuk pembelajaran olahraga, diantaranya lingkungan atau halaman atau alam, ya. Lingkungan seperti lingkungan yang ada di sekeliling sekolah atau di luar sekolah, ke alam ataupun di luar sekolah. Di antaranya ada kalau di lingkungan atau alam itu ya ada di alun-alun ya, kalau kita di sini mungkin di Labayan ya karena alun-alun tidak ada. Terus ada di pinggiran sungai ya, ada di hutan. Kalau di sini nggak ada hutan. Kalau tempat saya banyak karet, ya, tidak ada hutan. Adanya karet dan sawit. Terus ada gedung olahraga rakyat atau GOR ya. Kalau di tempat kami tidak ada, mungkin kalau yang di dekat Menggala sana dekat dengan GOR ya, bisa digunakan untuk pembelajaran yang mendukung di olahraga. Dan sangat bisa dimanfaatkan. Bongkor Pak Kak. Oke, itu beberapa aset. Terus tadi aset yang berikutnya aset apa Kak? Finansial ya. Aset finansial itu sangat utama ya. Sangat utama bisa dibilang sangat utama di suatu instansi atau sekolah ya. Bagaimana tidak, karena ya finansial ini yang berupa uang gitu ya. Jadi harus bisa harus yang utama. Terus ada lagi aset agama dan budaya. Kita bisa memanfaatkan dalam artian memberdayakan di sekolah kita jelas banyak berbagai agama gitu ya, mungkin dari gurunya, dari peserta didiknya ya, bisa memberdayakan. Itu sangat apa ya, itu adalah aset gitu, aset yang dimiliki dari sekolah. Terus ada fisik ini sangat mendukung. Mungkin ada yang tahu aset fisik itu apa saja contohnya. Oke, yang
Mungkin ada yang menanggapi, silakan angkat tangan atau bisa ditulis di kolom chat. Aset fisik meliputi apa saja, Kak? Alat peraga, Kak. Alat peraga. Ada yang lain? Alat peraga itu diantaranya ada bola, ada raket, ada matras, Terus, alat peraga untuk olahraga ya, Kak, ya? ada lapangan bola voli kalau yang punya, kalau ya. Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa di antaranya yaitu aset fisik. Di sini ada halaman ya, halaman bisa termasuk aset fisik, halaman sekolah yang luas atau yang cukup untuk sebagai lapangan berolahraga. Terus di antara gedung ya, gedung atau kelas ya, sebagai pembelajaran, mendukung pembelajaran materi di dalam kelas gitu ya. Ya meskipun bisa juga materi di luar kelas gitu. Jadi ada kelas atau gedung, terus lapangan, terus sarana dan prasarana. Banyak sekali dalam olahraga sarana prasarananya. Di antaranya ya lapangan tadi termasuk ke dalam halaman ya. Karena lapangan rata-rata di halaman sekolah gitu. Terus ada lagi 7 aset diantaranya tadi lingkungan dan alam gitu. Lingkungan yang mendukung, lingkungan sekitar yang mendukung, lingkungan seperti apa ya? Di setiap sekolah itu pasti ada tetangga atau bertepatan di kampung. Di kampung ya pasti akan berkomunikasi dengan aparat kampung gitu ya, agar mendukung berjalannya pembelajaran di olahraga dan alam sekitar. Ya, pastinya di sekolah itu tidak berbahaya, tidak membahayakan, ya jauh dari rasa bahaya. Jadi supaya apa? Lingkungan sekolah terus yang ada di sekolah bisa kondusif, bisa efektif gitu. Terus tadi finansial udah itu ya 7 aset dalam kita berbicara olahraga yaitu yang ada di dalam olahraga. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, mungkin tentang gambaran yang ada di sekolahnya, bagaimana kita memanfaatkan aset yang ada. Di sini ada pertanyaan, Kak. Mungkin nanti bisa menuliskan di kolom chat atau bisa raise hand, bisa langsung menyampaikan ya. Pertanyaannya, bagaimana kakak-kakak semua melakukan proses pembelajaran PJOK yang ada di sekolah? Apakah pembelajaran kakak ini masih menggunakan pendekatan berbasis kekurangan? Ataukah sudah menggunakan berbasis kekuatan atau asset based thinking? Mungkin ada yang bisa menanggapi, Kak? Dalam melaksanakan pembelajaran PJOK, apakah kakak semua ini masih menggunakan pendekatan berbasis kekurangan atau sudah menggunakan pendekatan berbasis kekuatan? Mungkin ada yang bisa menanggapi. Jadi supaya apa ya?
Mungkin ada satu yang menyampaikan nanti supaya rekan-rekan yang lain, teman yang lain termotivasi gitu ya. Oh, di sekolah saya begini, begini, begini. Oh, sekolah saya begini, 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 gitu kan. Jadi gambaran setiap sekolah itu pasti akan berbeda-beda sesuai atau tergantung sekolahan kakak masing-masing. Terkadang di sekolahan Kak Yuda ini ada bola voli gitu kan. Belum tentu di sekolahan Kak Wisnu ada bola voli gitu kan. Bagaimana cara untuk menanggapi hal seperti itu gitu kan. Nah, itu. Karena di sekolah itu kan sangat berbeda-beda. Tergantung bagaimana kita menanggapinya. Oke, ada yang bisa menanggapi? Menggunakan pendekatan berbasis kekurangan atau sudah menggunakan pendekatan berbasis kekuatan. Oke, di sini ada studi kasus. Apakah sudah terlihat kakak semua? Sudah ya? Ada studi kasus 3. Ini kayaknya ada. Belum Pak, masih loading kayaknya. Sudah? Apakah sudah? Sudah ya? Belum? Jangan dibuang-buang nak, itu beli. Oke, sudah terlihat Kak? Di sini ada studi kasus ya. Nanti dipahami, dicermati ya. Karena nanti kita akan membagi 3 kelompok ya. Nanti 3 kelompok itu di sini ada berapa orang? Berapa peserta nanti bisa mungkin 3, 3 ada yang 2 gitu ya. Karena semua tidak hadir. Oke. Nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Di situ ada setelah membaca studi kasus nanti ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Setelah itu nanti masuk ke room untuk berkoordinasi, berkomunikasi dengan kelompoknya. Nanti kelompoknya saya buatkan, silakan di situ berkomunikasi, memecahkan masalah yang ada gitu. Oke, ini untuk studi kasus 3 mungkin bisa dipoto terlebih dahulu. Ya. Kurang jelas Kak gambarnya Kak, tulisannya pecah-pecah. Kurang jelas? Kurang jelas Kak. Waduh. Nanti. Studi kasus 3. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran asesmen dan aktivitas kegiatan capaian. Nah, di sini ada kasusnya Pak Gerak. Mungkin di LMS ada ya, Kak ya? Ada yang buka LMS, buka LMS-nya, ya. Atau enggak bisa difoto saja ini supaya nanti enggak bolak-balik buka tutup ya. Sudah difoto? Nah, di sini ada pertanyaan.
Berdasarkan studi kasus ketiga, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Nah, ini yang dimaksud guru yang ada di kasus 3. Siapa tadi gurunya? Pak Gerak ya? Gerak. Oke, terus identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal aset-aset, ada 7 aset. Nah, di sini ada beberapa aset yang terlibat di situasi di tadi kasus 3. Mungkin nanti bisa dipahami ya. Terus jelaskan strategi apa yang akan peserta atau kakak semua kembangkan ya berdasarkan pendekatan berbasis aset yang dalam situasi tersebut. Nah, gitu. Jadi setelah membaca situasi studi kasus 3 ini ya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, ada 3 pertanyaan ya. Setelah itu setelah sudah terjawab nanti paparan atau salah satu peserta paparan. Satu bisa apa namanya bisa paparan dan satunya lagi bisa membantu untuk menjelaskan. Oke. Nah, bisa dimengerti kan? Paham ya Kak ya? Nah, itu untuk studi kasus 3. Yang berikutnya ada nah, studi kasus 5. Bisa kembali ke soalnya tadi, Kak? Yang studi berapa? Kasus 3 Kak ya? Kembali ke pertanyaannya tadi, Kak, belum ditulis. Oh. Itu saja Yang 3 tadi, Kak. Ya. Ini yang Oh iya ya. studi kasus 3. Ya. Nanti ada 3 kasus ya. Ini yang 3, nanti ada yang 4 dan 5. Oke, sudah dibutuh Kak? Sudah dibutuh Kak? Sudah, Kak. Oke, kita melaju ke studi kasus yang ke-5. Nah, ini silakan difoto kembali, pelajari. Ya, ada foto Kak? Bisa dibagikan di grup ya, supaya teman-teman yang lain melihat. Ya, sudah difoto Kak? Sudah ya? Ya. Terus ada pertanyaannya ini. Bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Oke. Oke, sudah difoto. Terus yang berikutnya, tadi belum, Kak. apanya? Yang kasus ke-5 belum difoto, studi kasus ke-5-nya. Oke, silakan difoto. Kalau nggak salah ini di LMS ada ini Kak. Kalau buka modulnya, di LMS ada. Oke, sudah? Ya, sudah. Sudah difoto pertanyaannya? Sudah. Oke, yang berikutnya ada kasus 4. Di sini SMA Jiwaraga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana.
yang sangat memadai, pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Oke. Udah dipoto, Kak? Sudah. Udah ya? Udah. Oke, berikutnya pertanyaannya, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwaraga dan yang sudah dimanfaatkan? Oke, sudah. Kalau kepencet tadi keluar Kak. Mana tadi Kak sebelum ini Kak? Lagi mode SS malah kepencet keluar. Kasus Bentar, 4. Kasus Bentar, 4 Kak. ya? Loh, kok ngeblur gini Kak ya? Tapi masih bisa kebaca kok. Tunggu bentar. Bentar Kak. Oh, satu. Oke, udah Kak. Di foto. Oke. Pertanyaannya, Ini masuk. Pertanyaannya ini. apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwaraga dan yang sudah dimanfaatkan? Ayo. Udah? Nah, Kak. Oke. Mana lagi? Sudah. Oke, sudah. Nanti dibagi menjadi 3 kelompok ya Kak ya. Ya Kak. Jadi saya bagi 3 kelompok. Kelompoknya nanti dari sini. Nanti peserta semua masuk di room. Oke Pak, hati-hati Pak. Di ruang diskusi ya. Di ruang diskusi nanti berkomunikasi dengan kelompoknya. Tuh. Nanti saya bagi kelompok, 3 kelompok. Silakan berkomunikasi ya. Waktunya berapa, Kak? Berapa menit waktunya? 10 menit? 15 menit? Berapa, Kak? Ikut Kak. Ikut yang lain aja Kak. Oke, saya beri waktu 15 menit ya. Ya Kak. Kurang nggak? 20. 20 menit. Oke, terus di sini ada yang 3, ada yang 2 kelompok. Oke, ya. Nanti silakan berkomunikasi. Yang kelompok 1 itu studi kasus 3. Ya Kak ya. Kelompok 1 ada Dede, Rohayati, Dwi Kristiana, dan Yuda Irvanda. Itu kelompok 1 tugas situasi 3. Dan kelompok 2 ada Hernia, Heri, dan Yuresi. Ini situasi 4. Ya Kak ya. Terus kelompok 3 ada Dwi Bahtera dan Kak Wisnu ini. Berdua nggak apa-apa lah ya. Itu ada situasi 5. Nanti bisa dituliskan di Word saja ya. Di Word, Microsoft Word gitu ya. Nanti apa saja yang ada pertanyaannya. Itu ya. Nanti setelah selesai ada yang paparan. Gitu. Ada yang paparan. Oke, bisa dipahami Kak? Bisa Kak. Oke, silakan masuk ke ruang diskusi, setelah itu berkomunikasi dengan kelompoknya ya. Kelompok 1 tadi Dedek Rohayati, Kristiana, dan Yuda itu situasi 3. Ada kelompok 2 Hernina, Ferry, Yuresi itu situasi 4. Dan kelompok 3 Dwi Batra dan Wisnu
situasi 5. Oke, silakan. Lebih waktunya 20 menit. Oke, silakan bergabung. Gabung masuk di room-nya atau di ruangannya masing-masing, di ruang diskusinya. Kak Dwi Patra dan Kak Dwi Kristiana, silakan masuk ke room-nya, bisa masuk ke kelompoknya.
Ini 8 orang, Bu. Bagaimana kakak sudah berdiskusi, sudah menemukan jawaban? Tadi lagi diskusi, Kak. Cuma pas ada pindah grup itu ke 8 ini. Ya, ini kan karena pakai waktu, jadi Oh iya. setelah masuk ke mana ruang diskusi, saya beri waktu kurang lebih 20 menit tadi, dan setelah selesai akan kembali lagi ke menu utama. Gitu. Oke, apakah sudah berdiskusi dengan satu kelompoknya, sudah menemukan jawaban? Sudah, Kak. Tadi hampir sih. Mungkin yang Hampir sudah selesai. bisa dari kelompok 3 sudah, Sudah, Kak. situasi 3, kelompok 1 situasi 3 sudah. Kelompok 3 itu apa enggak kasus 5 5, Pak? Kasus, ya kasus 5. Jawabannya jadi gini, Kak. Dengan cara Bu Hayati memanfaatkan aset melalui aset manusia yang difasilitasi dalam kegiatan seperti webinar, MGMP, PMM, dan dikolaborasikan dalam PPKG PJOK. Bisa di ini enggak, share screen biar ya temannya bisa biar tahu gitu kan. Ditulis saja ya, Kak, ya. Share screen bisa nggak? di SS di screenshot. Bukan di share screen, jadi membagikan layar. Kakaknya Kak Wisnu membagikan layar. Oh, caranya gimana, Kak? Tulisan tadi ditulis di mana, Kak? Tulisan di kertas, Kak. Oh, kirain tulisan di Word apa di HP begitu kan. Tulisannya. Oke. Nggak apa-apa ya. Jadi untuk kedepannya ya, jadi ditulis di, kalau di Word suruhnya di Word ya di Word, kalau di Jamboard ya di Jamboard, supaya maksudnya nanti teman kelasnya itu bisa melihat gitu ya, sama-sama, siapa tahu oh iya, oh begini, oh begitu begitu ya. Iya, Kak. Oke. Jadi tadi apa yang jelas komunitas MGMP PJOK tingkat kabupaten ya, Kak ya. Iya. Itu yang pertama, karena apa, di apa, Bu Hayati ini apa ya, mengajar di suatu SMP begitu ya. Iya. Terus apalagi Kak tadi? Seperti kegiatan webinar MBMP, PMM, dan dikolaborasikan dengan PPKG PJOK. Jadi pemanfaatan PMM itu ya, karena sekarang ini ya apa ya, diharuskan begitu untuk mempelajari di PMM. Terus kegiatan webinar, terus aktif dalam kegiatan MGMP ya, Kak ya. Iya betul, Kak. Terus pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif. Aset yang dimanfaatkan ini ada beberapa ya, di antaranya tadi kan komunitas MGMP itu kan, di situ nanti ada aset sosial, ada aset manusianya begitu, aset politik gitu Kak ya. Iya, Kak, betul. Aset finansial juga. Terus ini sama ya, peran aktif dalam kegiatan MGMP, terus memanfaatkan PMM, aset fisik, itu ada aset fisiknya, karena memanfaatkan PMM.
Terus cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif. Di sini ada aset sosial, aset manusia, ya. Oke, terima kasih, jawabannya luar biasa. Mungkin bisa dikasih tepuk tangan. Oke, itu dari kelompok Kelompok 3, Kak. 3, situasi 5. Oke, sekarang di kelompok 1, situasi 3. Silakan. Nanti kelompoknya siapa ya? Kak Yuda sudah? Kelompok berapa tadi? Kak Yuda? Ya, Kak. Kelompoknya sudah? Mau nanya Bu Dewi dulu, Bu Dwi dulu. Udah belum, Bu? Tadi yang mencatat Bu Dwi-nya, Pak. Tadi lagi setengah sih tadi pas mencarinya. Oh ya, nggak apa-apa, sedapatnya. Duh, iya. Bu Dwi, Kak Dwi Kristiana. ya tadi yang lagi di setengah perjalanan yang mencatat, Pak. Lagi berdua aja sih tadi itu, Pak. Ya. Oke, silakan, mana Kak Dwi Kristiana. Mohon maaf Kak, ini lagi ada acara perpisahan Kak. Untuk Oh, kepala iya. sekolah tadi udah izin sama Kak Amin. Oke. Kalau enggak, ini aja yang kelompok berikutnya. Mungkin dari Kak Yuresi dari kelompok berapa tadi? Kelompok 1 atau kelompok 2, Kak? Oke, dari kelompok 1 atau 2 mau memaparkan. Kelompok 1. Oke, silakan mungkin bisa share screen supaya rekan satu kelasnya melihat, begitu kan? Siapa yang mau paparan? Dari Kelompok kelompok 1 Kak. Iya, siapa yang mau paparan? Saya. Kak Dede apa Kak Ferry? Bisa share screen? Ini belum di Word. Tadi masih. Belum ditulis? Kalau nggak dipoto, Jadi bisa nggak? Jadi yang kelompok 1 studi kasus 3 ya Kak ya? Ya. Ya, Monggo masalahnya kan pertanyaannya identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Jadi dalam cerita studi kasus ini kan Pak Gerak ini kan meminta kepala sekolah untuk meminjamkan sarana olahraga di perkebunan kopi. Halo? Ya, terdengar. Jadi permasalahannya ini sangat dalam situasi yang sangat sulit lah, dalam dikatakan Pak Gerak itu kan meminta kepala sekolahnya supaya memediasi sarana olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi itu untuk pembelajaran PJOK kan, untuk dimanfaatkan kegunaannya. Nah,
identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam studi tersebut, saya memilih sistemik, Pak. Sistemik. Iya, sistemik ini kan pendekatan ini dengan menentukan masalah yang ingin diatasi. Nah, diatasi minta mediasi kepada kepala sekolah dalam hal untuk peminjaman sarana olahraga. Oke, di situ ada aset apa saja yang bisa dimanfaatkan kira-kira? Aset di situ sarana lapangan olahraga. Aset fisik ya Kak ya, diantaranya Ya, fisik, sarana terus ada lapangan aset apa olahraga. lagi Kak? Di situ hanya itu, Pak, Kak. Aset politik ada nggak? Aset politik, oh ya, aset politik ada. Jadi Pak gerak dengan kepala Sekolah. Nah, jadi Ya. di situ ada komunikasi, Ada mungkin ada aset. bernegosiasi gitu ya. Ya, Terus aset bernegosiasi. lingkungan, Aset lingkungan masuk di situ karena di lingkungan situ ya sarana prasarananya meminta untuk peminjaman di kebun kopi itu, di perkebunan kopi. karena lapangan berdekatan dengan perkebunan kopi Kak ya. Kopi. Jadi apa ya, sangat mendukung sekali ya aset lingkungan, karena perjalanan sekolah ke lapangan Ke lapangan itu bisa jalan kaki, ya. atau bersepeda. Oke, terus ada lagi aset apa lagi? Asetnya selain lingkungan, budaya, finansial kali ya Kak ya. Apakah ada finansial di situ? Jelas, karena tidak meminjamkan itu mungkin dari pihak kebun kopi minta peminjaman itu dengan finansial kali ya Kak. Di situ terdapat seperti aset politik ya, karena ada seperti negosiasi atau apa begitu kan ya, antara Pak gerak dengan pihak Kepala sekolah. Iya, pihak sekolah. Identik apa sih, jelaskan strategi apa yang dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis. Jelaskan strategi apa yang akan Kakak kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset. Nah, jadi setelah ada kendala antara Pak gerak dengan pihak sekolah, apa yang harus dilakukan pihak sekolah begitu, supaya berjalannya pembelajaran, terutama pembelajaran PJOK di lapangan yang berdekatan dengan kebun kopi. Bagaimana Kak kira-kira Kak? Kak Wisnu. Strategi berkomunikasi kali Kak ya. Komunikasi. Jadi dengan memanfaatkan aset-aset yang ada, seperti aset politik, aset manusia, aset lingkungan dan lain-lain, bagaimana kita bisa dari pihak sekolah mendekatkan atau memberi pendekatan kepada siapa tadi? Pak gerak kepada yang perkebunan kopi. Iya, punya kebun kopi bisa berdiskusi ya, bisa bernegosiasi. Komunikasi. Ya, dengan memanfaatkan aset politik gitu ya, berkomunikasi, berdiskusi, bagaimana caranya supaya bisa membantu. Bisa membantu meminjamkan sarana yang olahraga. Itu ya, itu tadi beberapa pemanfaatan aset ya, bagaimana kita memandang masalah. Jadi harus tahu solusinya gitu Kak ya. Jadi solusinya. Ya, jadi ada masalah tidak dibolehkan oleh pekebun kopinya, bagaimana oleh perkebun kopi. Bagaimana cara kita sebagai guru olahraga minta ya namanya kepada aset
politiknya itu Ya, kepala sekolah untuk memediasi untuk kepada berkomunikasi langsung kebun dengan kopi. yang Ya, mempunyai kebun kopi. iya. Oke, terima kasih sudah ada gambaran Kak ya, memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Terus yang ketiga, yang terakhir, mungkin dari kelompok berapa? Kelompok 1, 2. 2. Kelompok 2 ya? Kak 2 tadi, Kak Yuresi sama Kak Dwi Kristiana, siapa lagi? Yuda ya? Dwi Batra. Kak siapa Yuda? Sama saya Kak, nomor 2. Oh, oke, silahkan paparan atau bisa share screen terlebih dahulu supaya rekan satu kelasnya bisa melihat. Belum di anu sih Kak, masih ditulis. Oh, ditulis. Oke, langsung saja apa disampaikan di ini. Ya, saya jelaskan apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga. Asetnya terbuka. Asetnya kekuatan, potensi, baru itu gedung olahraga. Terus yang kan itu kan emang sekolahnya dekat perkotaan Kak, tapi gedung olahraganya tidak pernah digunakan. Terus orang tua, setelah orang tua, guru yang digunakan atau asetnya, wakil bidang kurikulum, komite sekolah, olahraga sama orang tua Kak. Yang aset yang dimiliki. Terus aset yang sudah dimanfaatkan itu kekuatan, potensi, dan yang ada di dalam induk kelompok atau sistem yang sudah dimanfaatkan Kak. Oke, terima kasih. Apakah dengan memanfaatkan aset yang ada, pembelajaran sudah maksimal dari kasus tersebut menurut kakak sekalian? Kalau dalam kasus ini kurangnya apa ya? Kurangnya kerjasama antara guru PJOK sama kepala sekolahnya Kak. Jadinya jarang digunakannya gedung olahraganya dan banyak alat-alat yang rusak tidak dipakai. Oke, terima kasih, luar biasa jawabannya ya. Kita dihapus terlebih dahulu. Oke, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan? Di sini ada diantaranya satu daerahnya terletak di daerah perkotaan. Daerah yang sangat strategis ya untuk pembelajaran. Karena apa? Biasanya di perkotaan itu banyak sekali yang mendukung berjalannya pendidikan seperti sarana dan prasarana olahraga ya, seperti GOR atau lapangan yang terbuka ataupun media jalan yang halus gitu ya, untuk aktivitas pembelajaran. Terus ada sarana dan prasarana olahraga yang sangat memadai dan pendanaan dari orang tua dan donatur yang sangat mendukung. Nah, di sini ada yang pertama tadi terletak di daerah perkotaan, itu ada aset fisik ya, fisik. Terus di sini sama saja aset fisik ya, prasarana, dan di sini ada aset berhubungan dengan uang, aset uang finansial gitu ya. Jadi di sini sangat luar biasa pendanaan dari orang tua dan donatur yang mendukung berjalannya pembelajaran olahraga. Oke. Terus di sini ada upaya kepala sekolah untuk mengajak kurikulum, kesiswaan, sapras
dan mengatasi permasalahan yang ada. Jadi permasalahan yang ada tadi apa Kak permasalahannya? Permasalahannya gedung olahraga Sarana apa Kak? Ya. sarananya yang jarang digunakan Kak, banyak alat-alat olahraga yang rusak. Itu. Jadi kurangnya memperdayakan alat yang ada gitu ya. Ada. Jadi di sini upaya kepala sekolah, wakil semua anggota sekolah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, ini termasuk masuk aset sosial apa aset politik. Aset politik ya. Jadi ada bernegosiasi, mengajak. Terus keberanian peserta didik menyampaikan pendapat. Nah, ini juga termasuk aset ya yang dimiliki, aset manusia ya yang dimiliki di sekolah gitu. Ya. Terus keberanian komite menyampaikan kritik. Nah, ini juga termasuk aset. Nah, kadang kan komite itu ada rapat, ada pertemuan-pertemuan kepada wali murid gitu kan, menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di situasi di SMA Jiwaraga ini. Oke, terus berikutnya ada kebijakan kepala sekolah. Nah, ini yang paling utama ya, karena kepala sekolah ini mempunyai pimpinan tertinggi di suatu sekolahan. Kaila belum? Kenapa kamu? Oke, terima kasih jawabannya kakak luar biasa ya. Pasti sudah ada kamu pulang gambaran ya. padahal? Pikir ada Kaila dalam situ. Kenapa kamu turun? Sudah ada gambaran untuk memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita masing-masing. Oke, yang berikutnya perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan di antara aset manusia, sosial, agama, budaya, fisik. Nah, ya, bisa ada 7 aset yang bisa diberdayakan, yaitu keberanian aset, keberanian peserta didik, berarti ya termasuk aset manusia. Terus komite, kepala sekolah, ya, terus kemampuan untuk memengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Itu tadi termasuk aset semua ya. Nah, mungkin sebelumnya kita berpikiran aset itu kalau bicara aset pasti berbicara tentang nominal ya, tentang uang, tentang finansial. Tapi ternyata banyak sekali aset yang ada di sekolah, seperti ya tadi lingkungan, aset fisik ya, aset manusia gitu kan. Nah, ini di sini ada gimana? Mari merefleksikan bersama. Di mana posisi kita, ya, di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki suatu pendidikan. Bagaimana kita mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan. Oke, yang bisa silakan unjuk gigi, unjuk tangan. Di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali, mengidentifikasi aset selama yang dimiliki pendidikan. Oke, mungkin Kak Dedek Rohayati bisa menyampaikan. Maaf, Kak, lagi jemput anak dulu ya. Oh, iya ya. Ini lagi dijemput karena dari telepon sama wali kelasnya. Kak Ferry. Maaf Kak, belum paham. Ini maksudnya ini gimana maksudnya? Dalam posisi kita selama ini dan mengidentifikasi aset
dimiliki satuan pendidikan. Oke. Berpikir aset juga dapat diterapkan dalam mengembangkan diri. Dengan mengenali kekuatan, seorang dapat memanfaatkan untuk mencapai tujuan hidupnya. Ya, pendekatan ini juga dapat membantu kita sebagai guru olahraga, guru PJOK untuk lebih percaya diri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki dan potensi-potensi yang ada di sekitar. Nah, dengan ini bagaimana kita sebagai guru olahraga mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki satuan pendidikan. Berpikir aset dapat membantu kita sebagai guru olahraga membangun potensi diri yang dalam hal aktivitas jasmani. Dengan mengenali aset yang dimiliki dapat memanfaatkan untuk mencapai tujuan dalam aktivitas jasmani yang dilakukan. Hal ini dapat membantu lebih percaya diri dan mengembangkan potensi yang ada di sekitar. Ya. Jadi sebagai guru olahraga kita harus dapat melihat aset based thinking saja yang ada dan apa saja yang tidak ada di sekolah. Oke. Apa saja aset? Nah, ini harus dijawab ini. Apa saja aset yang dimiliki di satuan pendidikan untuk mendukung adanya pengajaran yang berkualitas? Oke, ini isikan di Jamboard. Nanti saya bagikan linknya, silakan diisi. Oke, ya Kak ya. Aset itu di satuan pendidikan atau mendukung. Gimana Kak, paham? Paham Kak? Oke. Berikan linknya di ya. Silakan masuk. Kalau nggak nanti aja ya. Ini nanti linknya disalin dulu di WhatsApp. Bisa ditulis. Soalnya ini aja Kak ya. Ya. Terus nah ini. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Strategi apa yang akan Anda lakukan? Ini yang ada di LMS yang perlu kakak kumpulkan di LMS. Tahapan ini dilakukan secara mandiri dan akan dikumpulkan. Terus yang berikutnya, proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul. Batas waktu pengumpulan tugas di tahap ini sampai modul 1.6. Ya. Jadi pemetaan aset di LMS sudah ada ininya bagannya. Nanti tinggal masukkan aset apa saja, terus apa saja yang sudah dilakukan di sekolah kakak sendiri, ya, di sekolah kakak masing-masing. Nah, ya. Nah ini nanti dan hasil dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan. Nah ini. Jadi tugas kakak seperti ini tabelnya ya, di LMS ada, nanti tinggal di download. Ya. Dituliskan aset 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 dan pemanfaatnya seperti apa dan keterangannya seperti apa. Paham ya Kak ya? Kita tanyakan. Nah, untuk Jamboard
Tadi sudah dikirim di chat room. Itu ada linknya, silakan diisi. Di situ sudah ada soalnya. Oke, paham nggak? Di sini Anda butuh akses, Kak. Oh, butuh akses ya? Ya, maaf Kak ya. Minta akses dia. Oke. Akses ditolak, minta akses. Nanti. Siapa yang memiliki link ini? Lihat. Ya? Bisa Kak? Bisa? Coba saya ulangi dulu, Pak. Bisa Kak ya? Bisa, Kak? Oke, di situ ada pertanyaan apa saja aset yang Ibu atau Bapak miliki atau Kakak semua yang dimiliki satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam pengajaran BJOK yang berkualitas. Nah, ini diisi ya. Sambil mengisi tadi tugas LMS-nya itu pemetaan aset ya, terakhir sampai tanggal 1.6 modul 1.6. Oke, pada akhir sesi kita hari ini peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan atau asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran BJOK yang berpihak kepada peserta didik. Oke, mungkin ada yang didiskusikan sebelum diakhiri. Ini di Jambut ini emang kosong gini, Kak? Emang nggak ada kolom-kolomnya apa gimana? Tidak ada. Kalau di Jambot itu nanti dituliskan kasih nama. Seandainya si Kak Ferry, terus nanti apa saja aset yang dimiliki Kak Ferry ini, aset apa saja yang ada di sekolah, gitu ya, yang mendukung pembelajaran PJOK. Jadi disampaikan kan asetnya ada 7, apa saja, begitu kan. Terus bagaimana mendukung Kak Ferry ini sebagai guru olahraga di sekolah tersebut. Ini soalnya, terus nanti bisa digeser-geser di tanda panah di atas itu kan 1 sampai 8. Nah, ini ketimpa. Terus cara menulisnya bisa semua ya Kak ya. Memakai sticky note. Tahu Kak sticky note? Tahu ya? Tahu Kak? Skin. Kita kerja mau ya. Sticky note. Jadi di itu tanda panah yang ke atas ke kiri. Itu bawahnya. Atas itu. Bawahnya tanda panah. Sticky note. Nah, diklik itu nama nanti diisikan. Oke. Paham Kak ya? Paham belum Kak Ferry? Belum, Kak. Tanda panah. Belum rampung ini. Iya bener rampung-rampung. Sementing paham timbang yo ora paham. Sticky note itu di bawah panah. Oh, nanti. Presentasikan lainnya. Nah, ini saya kasih tahu. Nah, ini Kak Ferry, mana Kak Ferry? Langin aku polos ya? Hah? Langin aku polos sih. Ini pertanyaannya apa saja. Nah, ini kan bisa digeser-geser nih tanda panah nih. Frame berikutnya.
Nah, sini nanti siapa? Ini kelas ruang 1 Kak Wisnu. Nah, ini nanti ruang 2 siapa? Ruang 3 siapa? Nah, ini ruang 3 Kak Dwi. Nah, supaya tidak tertimpa-timpa. Ruang saya Swiss tak cuk. Nah, jadi di coupling sendiri-sendiri. Ya wes, aku sudah sertifikat San. Nah, sertifikat lengkap. Ya. Terus cara menulisnya tahu Kak ya? Kak Ferry tahu? Sudah tahu Kak. Nah, ada. kalau tahu silakan diisi ya. Sambil diisi. Linknya saya bagikan di mana? Cek coupling Kak. Iya, nggak apa-apa. Biar nggak tertumpuk-tumpuk. Oke. Oke, sebelum diakhiri, kita bersama-sama bahwasanya di sekolah kita banyak sekali kekurangan aset. Ya, jadi bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan kekurangan aset tersebut? Ya. Contoh kecilnya kalau tidak ada bola sepak bola ya, peserta untuk membuat bola bisa dari plastik atau dari kertas dan lain-lain. Gitu. Jadi pandanglah masalah tersebut menjadi hal positif. Supaya pembelajaran efektif dan berpihak kepada peserta didik. Oke, sebelum diakhiri, semoga pembelajaran kita hari ini membawa manfaat, ya, manfaat bagi kita semua, terutama di sekolah kita masing-masing. Tetap jaga kesehatan karena perjalanan kita panjang. Masih waras, ini kemarin, dan kita akan bertemu lagi kalau nggak salah di tanggal 4. Oke, tetap jaga kesehatan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.